Halo, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video presentasi saya. Perkenalkan, saya Patricia Sulawadi, mahasiswi USI Makassar dengan jurusan Manajemen, spesialisasi Communication Business Management. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas AFL 1, mata kuliah Operational Management, dengan dosen pengampu Pak Diki Jen Anderson. Video ini membahas tentang masalah operasional yang ada pada perusahaan. Nah, kali ini saya akan mengangkat 6 perusahaan dengan masalah operasionalnya masing-masing. Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak videonya. PT Bank Sentral Asia Tbk cabang Pematang Siantar selama ini masih menggunakan sistem pencatatan kebutuhan secara manual. Cabang ini membutuhkan pembangunan sistem informasi yang dapat membantu mengatasi kesulitan dalam hal pendataan barang. Pada PT BCA Tbk cabang Pematang Siantar, pencatatan aktiva tetap dilakukan dengan pencatatan data barang di buku ekspedisi. Setelah itu, barang tiba di cabang dan staf umum memberikan label atau serial number berdasarkan nomor pencatatan terakhir di buku ekspedisi. Berdasarkan jurnal yang saya baca dan ditulis oleh Victor Marudut Mulia Siregar, dijelaskan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan membuat rancangan sistem informasi pendataan aktiva yang isinya terdiri atas form pengadaan, form pembelian serial number, form input barang keluar, form distribusi barang, form laporan data barang, dan spesifikasi kebutuhan sistem. Perawatan dump truck sangatlah penting demi kelancaran produktivitas semen. PT Semen Indonesia Logistik belum sepenuhnya menerapkan perawatan dump truck secara totalitas, sehingga menyebabkan kerusakan di jalan atau disebut storing. Dalam penerapannya, banyak pegawai yang lalai dalam melakukan pengecekan dan pergantian oli pada kendaraan tersebut. Peran dump truck tersebut sangat penting bagi keberlangsungan produktivitas. Pengoptimalan perawatan dump truck juga berguna untuk memperpanjang usia dump truck dan mencegah terjadinya breakdown. Solusi yang diberikan yaitu dengan melakukan pengembangan sistem JDE yang nantinya dapat memantau dan mengingatkan para karyawan untuk melakukan preventive maintenance jika sudah waktunya. Pelayanan yang diberikan oleh PT Lion Air masih kurang dalam hal penyampaian informasi penerbangan. Contohnya, apabila terjadi delay penumpang tidak disampaikan penyebab secara pasti mengapa pesawat tersebut bisa delay. Kemudian, cara penyampaian oleh petugas maskapai ini masih dianggap kurang ramah dan beberapa hal mungkin bisa tidak sopan. Solusi yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan pelatihan kepada karyawan khususnya bagian ground service mengenai kinerja aturan standar pelayanan, dalam hal ini tentang keramahan dan etika. Kemudian dapat menerapkan sistem reward dan punishment juga kepada karyawan. Toko roti pelaksanaan distribusi tidak langsung dilakukan dengan cara menitipkan produknya pada toko-toko yang telah dipercaya untuk memasarkan produknya. Presentasi volume penjualan menggunakan saluran distribusi langsung lebih besar daripada distribusi tidak langsung, karena banyakkan konsumen lebih suka membeli secara langsung daripada tidak langsung, karena produk yang dihasilkan adalah roti yang termasuk produk tidak tahan lama. Perusahaan ini telah menerapkan strategi saluran distribusi, namun belum dapat mengoptimalkan volume penjualan produknya, sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ini khususnya dalam pendistribusian cukup tinggi. Karena produk yang dihasilkan perusahaan Triputri berupa roti yang termasuk barang yang tidak tahan lama, maka sebaiknya menggunakan saluran distribusi langsung agar dapat menekan biaya yang dikeluarkan.
pelanggan pengguna layanan PLN mendapat gangguan pada alat pengukur pembatas rangkaian kWh meter sebanyak 813 kasus pada 6 bulan terakhir karena korsleting pemakaian kWh melebihi batas bahkan kelalaian petugas. Di Sumbawa masih banyak wilayah yang sulit jaringan komunikasi sehingga menimbulkan beberapa gangguan yang terjadi pada sistem APP, sehingga harus dilakukan penelitian dan menyediakan upaya pencegahan dan juga penanganan gangguan tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu rutin melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap kWh meter untuk meminimalisir terjadinya gangguan, serta perekrutan pegawai baru untuk memenuhi keterbatasan SDM di perusahaan. Sebelum dilakukan optimalisasi model transportasi, PT Tirta Investama pada setiap bulannya harus mengeluarkan biaya transportasi pengiriman Aqua dari 3 pabrik ke 7 gudang sebanyak Rp102.950.000. Berikut adalah optimalisasi model transportasi dengan beberapa alternatif. Alternatif biaya optimalisasi pengiriman tersebut setelah dianalisis menggunakan metode MODI mampu menghemat biaya hingga Rp6.950.000. Dengan asumsi sekali pengangkutan menggunakan truk membawa sebanyak 1.440 dos. Transportasi yang digunakan untuk menganalisis perbandingan efektivitas pengiriman barang adalah metode Northwest Corner, least cost, stepping stone, dan metode modified distribution. Solusinya yaitu melakukan pergeseran transportasi dengan melakukan penataan ulang tentang manajemen transportasi demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi transportasi.